Hai sob, pernah nggak sih kamu mikir gimana kalau mandor bangunan ternyata jago ngelawan mafia internasional? Enggak, ya udah kita bahas saja film A Walking Man. Di film ini, Jason Statham berperan sebagai Levon Kidd, seorang mantan tentara yang sekarang lebih sering ngatur tukang daripada tembak-tembakan. Sampai akhirnya dia dipaksa cuti dari dunia bangunan dan kembali ke hobi lamanya, yaitu ngebukin orang jahat. Siap-siap karena alur ceritanya padat, penuh aksi, dan tentu saja ada adegan di mana Statham ngelawan satu geng pakai tangan kosong dengan cara yang begitu brutal. Dan inilah alur ceritanya. Berlatar di sebuah area konstruksi di wilayah Chicago, Levon memulai rutinitasnya bersama para pekerja bangunan di sana. Tak seperti mandor pada umumnya yang memiliki sekat dengan para pekerjanya, Levon justru memiliki hubungan yang cukup akrab dengan semua pekerja di sana. Bahkan tak jarang pekerja yang rela berbagi bekal dengan pria tersebut. Kondisi ini juga yang membuat Levon cukup mudah memotivasi para bawahannya untuk bekerja ekstra. Terlebih hari itu dijadwalkan akan ada inspeksi dari Garcia dan Family Construction, perusahaan pengembangan yang mengerjakan proyek pembangunan tersebut. Tak hanya sekedar menjadi pengayom bagi bawahannya saja, Levon juga ternyata memiliki hubungan yang cukup dekat dengan keluarga Garcia selaku bosnya sendiri. Hal ini terlihat dari kehangatan komunikasi yang dibangun Levon. Bahkan ia sudah dianggap layaknya saudara sendiri oleh keluarga Garcia. Dalam menjalankan tugasnya, Levon nampaknya tak hanya berfokus pada hasil kinerja para bawahannya saja. Akan tetapi ia juga turut melindungi mereka terutama saat bekerja. Seperti yang dilakukannya saat ini, Levon yang mendapati salah satu pekerjanya sedang diganggu oleh kelompok preman, lalu dengan cepat berusaha melerai mereka agar bawahannya itu bisa kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun niatan baik Levon ternyata tak direspon positif oleh kedua preman tersebut. Alhasil mau tak mau Levon pun menghajar mereka semua termasuk sejumlah preman lainnya yang juga datang di tempat tersebut. Di luar dugaan, aksi yang dilakukan Levon ternyata sempat dilihat oleh anak gadis keluarga Garcia yang bernama si Jenny. Sontak ia pun mengutarakan rasa kagumnya pada sang mandor. Apalagi itu merupakan aksi yang baru dilihat Jenny dari sesosok Levon yang ia nilai begitu kebapakan dan sangat jauh dari kesan kriminal. Namun siapa sangka di balik kehebatan dalam menghajar para preman tadi, Levon tak ingin siapapun mengetahui akan aksi tersebut. Alasan itulah yang membuat Levon meminta Jenny agar tutup mulut dan seolah tak pernah melihat aksi brutal yang dilakukannya tadi. Di balik lingkungan kerja yang keras, Levon memiliki kehidupan yang jauh dari kata bahagia. Istrinya diketahui telah meninggoy karena bundir, sementara hubungannya dengan mertuanya sendiri tak pernah berjalan baik. Tak hanya pertemuan dengan putrinya saja yang dibatasi, mertuanya yang bernama Dr. Ruth itu bahkan sampai rela melakukan apa saja agar bisa mendapatkan hak asuh sepenuhnya atas cucunya sendiri. Tak main-main, Dr. Ruth juga turut menyewa pengacara mahal untuk memenangkan gugatannya, termasuk menuduh Levon telah mengidap PTSD atau penyakit gangguan stres pasca trauma. Dari sinilah terungkap bahwa dulunya Levon merupakan anggota pasukan khusus yang bekerja selama 22 tahun di kemiliteran Inggris. Kondisi itulah yang membuatnya kerap terpisah dengan sang istri saat berdinas. Sialnya, istrinya yang ternyata mengidap gangguan mental malah ditemukan meninggoy karena bundir. Hal inilah yang dijadikan motivasi oleh Dr. Ruth karena tak terima dengan kondisi putrinya yang tiada. Bahkan saking tak terimanya, ia malah sampai menuduh jika putrinya mati karena dibunuh oleh Levon. Meski tuduhannya itu tak pernah terbukti. Di sisi lain, perayaan jelang libur semester ternyata tengah dilakukan oleh Jenny dan teman-temannya. Seperti remaja seusianya, mereka pun melalui malam itu dengan berpesta di salah satu bar. Namun tanpa mereka sadari, kedatangan Jenny dan yang lainnya agaknya telah mengundang perhatian dari bartender di sana. Dan benar saja, tepat ketika Jenny baru keluar dari toilet, tiba-tiba saja ia dibekap dan diculik oleh dua pengunjung bar lainnya. Kabar menghilangnya Jenny pun dengan cepat menyebar, tak terkecuali di lingkungan konstruksi tempat Levon bekerja. Meski kepolisian telah datang dan meminta sejumlah keterangan, namun ayah Jenny yang bernama Joe Garcia tak bisa mengandalkan polisi begitu saja. Karena alasan itulah, ia pun kini menaruh harapan besarnya pada Levon yang diyakini bisa membantunya. Terlebih ia juga tahu betul pengalaman sang mandor yang dulunya merupakan seorang pasukan khusus.
Mendengar permintaan tersebut, Levon yang telah bertekad menjauh dari masa lalunya pun jelas menolak permintaan Joe. Ia berdalih bahwa dirinya saat ini hanyalah seorang mandor biasa dan telah meninggalkan kehidupan lamanya. Bahkan sejumlah bayaran besar pun turut ia tolak, seolah Levon benar-benar ingin menjadi pribadi yang baru tanpa dikelilingi lagi oleh memori kelam yang telah ia tinggalkan sejak lama. Meski terlihat dingin saat menolak permintaan Joe, namun menghilangnya Jenny dan kesedihan keluarga Garcia ternyata telah cukup membebani pikiran Levon. Ia pun akhirnya memutuskan untuk mengunjungi salah satu kawan lamanya yang juga pernah sama-sama berjuang di kemiliteran. Adalah Gunny, salah satu mantan pasukan khusus yang pensiun setelah mengalami kebutaan pasca perang dan kini memutuskan untuk tinggal berdua bersama istrinya di pedalaman. Dalam pertemuan tersebut, Levon meminta saran dari teman seperjuangannya itu terkait hilangnya si Jenny, termasuk sikap yang harus ia ambil usai dimintai tolong oleh keluarga Garcia yang notabene telah dianggap seperti keluarga sendiri. Mendengar keluh kesah sahabatnya, Gunny yang memahami perasaan Levon lalu meyakinkan untuk berusaha menemukan Jenny apapun caranya. Terlebih ia juga tahu betul bagaimana kemampuan Levon saat masih bertugas di pasukan khusus bersamanya kala itu. Usai mendapatkan dukungan dari Gunny, Levon lalu kembali menemui Joe di rumahnya. Dalam momen itulah ia mengatakan jika keluarga Garcia telah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Karena alasan itu juga ia pun berjanji pada Joe untuk membawa pulang Jenny bagaimanapun caranya. Dalam pencarian Jenny, Levon memulainya dengan mengunjungi bar yang sempat didatangi oleh gadis itu sebelum menghilang. Dari sinilah kecurigaan Levon mulai mengarah pada sosok bartender. Pasalnya, pria yang seharusnya bertugas melayani pesanan minuman para pengunjung malah terlihat beberapa kali menjual barang haram secara diam-diam pada pengunjungnya sendiri. Tak cukup hanya itu, Levon yang juga turut menyusuri gang di belakang bar pun menemukan adanya ceceran perhiasan yang sempat dipakai oleh Jenny. Seolah menjelaskan bahwa gadis itu memang benar telah diculik ketika sedang di bar. Atas dasar itulah Levon lalu membuntuti sang bartender hingga ke tempat tinggalnya. Dalam momen itu Levon yang tak membuang waktu langsung mencari si bartender untuk memberitahu keberadaan si Jenny. Namun entah karena terlalu banyak gadis yang telah hilang di bar itu atau memang enggan mengungkapkan aksi jahatnya, si bartender malah hanya berceloteh tak jelas layaknya tengah berada di bawah pengaruh barang haram. Tak tahan dengan tingkah si bartender, Levon lalu menyiksanya untuk memberitahu soal keberadaan Jenny. Namun belum juga memberikan petunjuk sedikit pun, dua pria lainnya tiba-tiba datang ke tempat tersebut dan alhasil aksi baku tembak pun terjadi hingga membuat kedua pria tersebut meninggoy. Tak terkecuali dengan si bartender itu sendiri. Levon ternyata tak langsung meninggalkan lokasi begitu saja, melainkan ia lebih dulu mengambil sejumlah tumpukan uang yang ada di sana, termasuk menggeledah kedua pria tadi yang diketahui merupakan komplotan sindikat asal Rusia. Dan dugaan Levon pun benar. Keesokan harinya, tiga pria yang lain tiba-tiba muncul dan mendatangi tempat tinggal si bartender tadi, dan salah satunya adalah Wolodim, yang diketahui sebagai bandar pemilik barang haram yang dijual si bartender di barnya. Tak lama sejak kedatangan tiga pria tadi, kini giliran sebuah mobil van pun muncul yang bertuliskan jasa kebersihan. Namun bukan untuk melakukan aksi bersih-bersih lingkungan seperti lazimnya perusahaan yang lain, kedatangan petugas kebersihan tadi ternyata adalah untuk membereskan para mayat dan semua kekacauan yang sempat terjadi semalam. Seolah mulai mendapatkan petunjuk baru, Levon lalu membututi Wolodim hingga ke tempat tinggalnya. Di sana Levon mencecari Wolodim dengan sejumlah pertanyaan, termasuk keterlibatannya dalam kasus hilangnya Jenny. Beruntung meski Wolodim tidak terlibat secara langsung dalam hilangnya Jenny, namun ia mengetahui sosok yang diyakini menjadi dalang dalam kasus penculikan gadis tersebut. Dengan penuh kesal, Wolodim mengungkapkan soal sosok pria bernama Dimi yang disebut-sebut telah mengacaukan bisnisnya. Pria itulah yang selama ini dikenal memiliki bisnis perdagangan manusia. Merasa cukup dengan petunjuk yang didapatnya, Levon lalu menenggelamkan Wolodim hingga meninggoy dan memulai pencariannya pada sosok bernama Dimi. Sementara itu, kematian Wolodim telah memicu kemarahan besar dari bos besarnya yang diketahui bernama Simon. Pria ini juga yang merupakan ayah dari dua pria kembar yang sempat mengawal Wolodim sebelumnya. Sialnya, keberadaan Levon di rumah Wolodim tadi ternyata sempat tertangkap oleh kamera CCTV.
Alhasil, ia pun kini menjadi buronan bagi kelompok pimpinan Simon. Di sisi lain, penelusuran Levon pada sosok Dimi memaksanya untuk menggali informasi dari salah satu kawan lamanya di kepolisian. Namun sayang, tak banyak info yang bisa didapat. Ia hanya diberitahu bahwa Dimi merupakan sosok berpengaruh yang terhubung dengan jaringan narkoboy dan perdagangan manusia bernama Kelompok Bratva. Tak hanya itu, teman lama Levon juga turut membeberkan soal bar yang kerap menjadi lokasi pertemuan para mafia Rusia. Berbekal informasi itulah, Levon pun mendatangi bar yang disebutkan oleh temannya tadi. Dengan menunjukkan gelagat yang mencolok, Levon akhirnya berhasil menarik perhatian pengelola bar dan ia pun bisa melancarkan aksinya dengan berpura-pura ingin berbisnis dengan sindikat narkoboy di sana. Namun memulai bisnis dengan mafia besar jelas bukanlah perkara yang mudah. Karena kini Levon malah dituduh sebagai polisi hanya karena jenis pistol yang sempat ia bawa saat menarik perhatian di bar tadi. Dalam kondisi yang terpojok, Levon pun akhirnya terpaksa meladeni sejumlah anak buah dari pemilik bar tersebut. Usai menghajar semua lawannya, proses negosiasi pun mulai dilakukan oleh Levon dan pemilik bar. Menariknya, sosok berkulit hitam yang memperkenalkan dirinya sebagai Dutch itu ternyata merupakan mantan tentara dari Angkatan Udara. Alasan inilah yang telah membuat percakapan mereka menjadi lebih cair dari sebelumnya. Setelah menemui kesepakatan harga, Levon lalu diminta untuk melakukan transaksi esok hari di salah satu kedai tak jauh dari sana. Di lokasi dan waktu yang telah ditentukan, pertemuan pun dilakukan oleh Levon dengan anak buah Dutch. Namun tampaknya Levon kali ini belum mau terburu-buru untuk mencari tahu sosok Dimi yang ia cari. Sang mantan pasukan khusus agaknya ingin bermain lebih cantik dari sebelumnya, semata agar penyamarannya tak menimbulkan kecurigaan sama sekali. Di waktu yang sama, Jenny yang telah disekap selama beberapa hari pun akhirnya dipertemukan dengan pria hidung belang yang memesannya saat di bar tempo hari. Namun bukan Jenny namanya jika ia hanya pasrah begitu saja. Karena ternyata gadis tersebut malah berusaha melawan hingga membuat pria tersebut terluka dan berlumuran sirup kurnia. Atas upaya perlawanannya, Jenny pun akhirnya dibawa pergi dari sana dan hendak dieksekusi sebagai permintaan dari pria hidung belang yang telah membayarnya tadi. Di hari berikutnya, pertemuan kembali dilakukan oleh Dutch dan Levon. Namun kali ini berlokasi di salah satu restoran yang sangat mewah di sana. Usut punya usut, Dutch ternyata mengundang Levon semata untuk mempertemukannya dengan bos besar yang ada di sindikatnya. Namun siapa sangka bos besar yang menggerakkan bisnis narkoboy milik Dutch ternyata tak lain dan tak bukan adalah si Dimi. Sosok yang juga menjalankan bisnis perdagangan manusia dan sekaligus juga berada di balik hilangnya Jenny. Meski telah berhadapan langsung dengan Dimi, namun lagi dan lagi Levon memilih untuk bersikap natural tanpa menimbulkan kecurigaan sama sekali di hadapan bos bandar itu. Ia kini memilih pulang ke penginapannya dan kembali membuat rencana berikutnya. Menariknya, saat Levon membuka-buka HP milik bartender yang telah ia bunoi sebelumnya, ia malah menyadari akan adanya sosok yang telah mengikuti Jenny tepat sebelum gadis itu diculik. Mengetahui bahwa sosok penculik Jenny sekaligus anak buah Dimi tersebut bekerja di bar milik Dutch, Levon pun bergegas mendatangi bar itu lagi untuk memburu sosok penculik Jenny. Namun belum juga memulai aksinya, Levon yang saat itu baru tiba di area parkir bar seketika harus segera menyelamatkan diri menyusul kedatangan anak buah Simon yang memburunya. Parahnya lagi, Simon tak hanya sekedar menggerakkan anak buahnya saja, akan tetapi ia juga turut bekerja sama dengan jaringan Dimi untuk menangkap mantan anggota pasukan khusus itu. Dalam aksi kejar-kejaran, Levon yang saat itu mengendarai motor sempat tergelincir dan terjatuh. Namun polisi yang seharusnya bisa melindungi dan mengayomi masyarakat malah bertindak sebaliknya. Mereka ternyata diketahui telah bekerja sama dengan sindikat Dimi dan alhasil Levon pun berhasil ditangkap untuk dibawa menghadap Simon. Dalam perjalanannya, Simon yang masih dalam kondisi terikat harus berhadapan dengan dua orang suruhan Simon yang ternyata adalah keponakan dari mendiang Wolodim itu sendiri. Namun tampaknya mereka berdua bukanlah lawan yang sebanding dengan Levon. Sang mantan pasukan khusus bisa dengan mudah menghabisi kedua pria tersebut, termasuk sopir dari mobil van yang dinaikinya. Sementara itu, pertemuan para petinggi mafia Rusia tengah dilakukan menyusul insiden tewasnya Wolodim dan kedua keponakannya yang sekaligus juga anak dari Simon itu sendiri. Dalam pertemuan tersebut, terungkaplah motif sesungguhnya yang diinginkan oleh Levon yang tak lain adalah untuk memburu Dimi.
Atas hasil tersebut, Simon pun menemui Dimi di klub malam miliknya. Sosok berpenampilan flamboyan itu malah belum mengetahui sama sekali soal tewasnya Wolodim yang notabene adalah ayah kandungnya sendiri. Penasaran dengan sosok yang mengancam dirinya, Dimi lalu mencari tahu identitas asli dari Levon, tak terkecuali dengan orang-orang di kehidupannya. Di sisi lain, Levon yang saat itu sedang mengendarai mobil seketika dibuat terkejut setelah dihubungi oleh pihak sekolah putrinya. Ia ternyata diminta untuk menjemput putrinya mengingat tidak datangnya Dr. Ruth yang biasa selalu menjemput gadis cilik itu di sekolah. Dan kecurigaan pun terbukti. Sindikat mafia Rusia ternyata telah mengetahui identitas asli Levon. Hal itu terbukti dari ancaman yang diberikan pada orang-orang di kehidupan Levon, termasuk Dr. Ruth selaku mertuanya. Rumah besar yang selama ini ditempati oleh Dr. Ruth dan Meredith kini sudah dalam kondisi terbakar. Beruntung Levon datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Dr. Ruth di tengah kobaran api rumahnya. Dari momen itulah, Dr. Ruth yang sebelumnya begitu membenci Levon perlahan mulai merubah sikapnya menjadi begitu baik. Bahkan ia berulang kali menyatakan rasa terima kasihnya pada Levon karena sudah diselamatkan dari kebakaran tadi. Seolah tak mau hal buruk turut menimpa putrinya, Levon pun lalu menitipkan Meredith pada Gunny yang diyakininya bisa memberi jaminan keamanan pada putrinya tersebut. Di luar dugaan, Gunny yang sudah pensiun dan dalam kondisi buta ternyata masih menyimpan dan merawat dengan baik koleksi senjata miliknya. Memahami kondisi sulit yang sedang dialami oleh sahabatnya sendiri, Gunny lalu memberikan senjata miliknya pada Levon untuk menjalankan misi penyelamatan Jenny. Di sisi lain, Jenny yang masih disekap kini tengah dibawa ke suatu tempat untuk dieksekusi mati oleh dua anak buah Dimi. Namun lagi dan lagi, Jenny nekat melawan hingga akhirnya berhasil kabur dari jeratan penjahat tersebut. Bagai lepas dari mulut harimau dan masuk ke dalam mulut buaya, Jenny yang seharusnya bisa selamat kala itu malah berinisiatif meminta tolong pada kepolisian yang sedang berpatroli, yang notabene bekerja untuk Dimi. Alhasil, ia pun dengan mudah digiring menuju kembali ke markas tempatnya tadi disekap. Sungguh lawak sekali memang polisi di film ini. Keberuntungan agaknya masih berpihak pada Jenny cuy, karena ia yang saat itu hendak ditembak mati tiba-tiba mendapat panggilan dari pria hidung belang yang sempat membayarnya. Pria yang sebelumnya sempat berdarah-darah akibat diserang oleh Jenny malah sekarang menginginkan gadis itu lagi. Dan alhasil ia pun berhasil selamat dari eksekusi mati. Meski harus menghadapi pria hidung belang yang sama lagi. Di waktu yang sama, perburuan pada sosok Dimi ternyata diam-diam sedang dilakukan oleh Levon. Dengan senyap, ia menghabisi satu demi satu para penjaga di klub milik Dimi. Hingga akhirnya ia pun berhasil menyekap pria tersebut untuk menunjukkan lokasi Jenny berada. Seperti yang dilakukannya pada anggota mafia sebelumnya, Levon juga turut menembak mati Dimi sebelum kemudian ia mulai menyelinap masuk ke bangunan besar yang menjadi lokasi Jenny disekap. Di tempat itulah aksi saling tembak dan baku hantam pun terjadi dengan begitu brutal. Namun siapa sangka lusinan anggota mafia Rusia bisa dengan mudah dihabisi oleh Levon. Sama halnya dengan Jenny, ia yang memiliki basic bela diri karate secara mengesankan ternyata juga sanggup menghabisi salah satu anak buah Dimi meski dirinya dalam kondisi terikat. Setelah dirasa aman, Levon dan Jenny pun pulang meninggalkan lokasi terkutuk itu. Sementara Simon yang menyaksikan kekacauan tadi kini hanya bisa merelakan Levon pergi begitu saja. Apalagi bos besar lainnya juga menyebut jika Levon tak ada urusannya dengan bisnis mereka. Karena bagaimanapun juga yang diinginkan oleh mantan pasukan khusus itu adalah Jenny semata. Sesuai janjinya, Levon akhirnya bisa membawa pulang Jenny ke rumahnya lagi. Meski keduanya datang dalam kondisi yang kacau, namun kedatangan mereka langsung disambut haru oleh keluarga besar Garcia yang saat itu memang tengah berkumpul di tempat itu. Tak terkecuali dengan orang tua Jenny yang terus-menerus mengucapkan rasa syukur sekaligus berterima kasih pada Levon karena telah membawa pulang kembali putri sematawayang mereka dengan selamat. Di akhir film terlihat Levon kembali menemui Meredith di kediaman Gunny. Kemunculannya pun langsung disambut girang oleh gadis kecil itu. Sama halnya dengan Gunny yang juga turut merasa kagum atas keberhasilan Levon dalam menyelamatkan Jenny. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Setelah pertarungan panjang dan luka di sana sini, Levon membuktikan satu hal, kalau lo sentuh orang yang dia sayang, bersiaplah jadi latihan tinju berikutnya.
Working Man adalah kisah tentang bagaimana seseorang berusaha hidup dengan normal, tapi dunia malah maksa dia balik jadi mesin perang. Dan ya, kadang satu-satunya cara buat bertahan ya dengan jadi monster yang lebih besar dari monster itu sendiri. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada alur cerita selanjutnya. You ain't stopping this, cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gon' launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5.